kepada beliau rasa cinta yang luar biasa sampai diberikan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaji yang pertama, kita bareng-bareng niat untuk kita belajar ilmu, yang mana ilmu itu jika kita amalkan akan menambah keberkahan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila taman, kata pepatah Arab. Buah, ya, ilmu tidak diamalkan ibarat pohon tanpa ada buahnya. Man amila bima alim awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Orang kalau sudah ngamalkan, Bapak Ibu, ngamalkan ilmu yang dia punya, ilmu yang diketahui diamalkan, maka Allah akan berikan ilmu yang belum dia ketahui. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang hadiah terbesar Nabi Muhammad, yaitu sholat. Sholat sebelum adanya Mi'raj, sebelum Allah perintahkan sholat 5 waktu, ada nggak yang namanya sholat untuk Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada. Berapa kali sholatnya? Nah, sebelum Mi'raj, sebelum dipanggil jumpa sama Allah, diperintahkan 50 sholat. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Dikurangi lagi 5, jadi 45. Dibujuk lagi oleh Nabi Musa sampai jadi 5. Lah sebelum kejadian Mi'raj, sebelumnya kira-kira Nabi sholat ya? Berapa kali sholatnya? 2 kali. 2 kali, pagi dan petang. Tapi dengan mekanisme yang kita lakukan sekarang ini, itu diperoleh Nabi Muhammad saat kejadian Mi'raj. Baik, ketika kita sholat, yang mana sholat merupakan ibadah yang paling urgent, ibadah yang paling penting, ibadah yang merupakan fondasi. Rukunnya sholat ada berapa hadirin? Rukunnya sholat ada berapa? Ada berapa rukun sholat? Ada 3? 13. Yang pertama rukunnya sholat apa? Apa rukunnya sholat? Niat. Dan di mana letak niat tersebut? Dalam hati. Ayo, sama-sama kita belajar agar sholat kita menjadi sholat yang berkah, sholatnya yang sah. Ketika kita sholat, kita menghadap kiblat. Biasanya kalau udah kita menghadap kiblat, yang kita baca apa? Usolli, misalnya sholat isya dari usolli fardhan isya'i arba'ah mustaqbilan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ucapan yang barusan Anda ucapkan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau saat kita mengucapkan, kita sholat berdiri, usolli fardhan maghribi, usolli fardhan subhi, itu sunnah. Itu belum niat. Kenapa? Karena niat itu letaknya di awal amaliyah daripada ibadah tersebut. Karena kita belum kerjakan amaliyahnya, belum ada gerakannya. Di mana letaknya niat? Inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, di situ letak niat, dan niat itu letaknya dalam hati. Satu contoh, kita mengucapkan dalam lisan kita, usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Lisan sunnah. Lalu dia takbir Allahu Akbar, dia pakai niat, gak sah sholatnya. Kenapa gak sah? Karena dia tidak berniat di dalam hati. Jadi caranya benar gimana? Ucapin dengan lisan usolli fardhal maghribi, fardhal isya'i, sampai selesai, kemudian dia takbir
Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan takbir pertama kali, disitulah letak daripada niat. Dan niat itu bukan di lisan, niat itu di dalam hati. Gimana caranya, Bib? Kalau niat di dalam hati, doa di dalam hati, walaupun dalam sholat sekalipun, Anda bisa menggunakan semua bahasa. Bahasa Indonesia boleh gak? Boleh. Bahasa Inggris boleh gak? Di sini banyak orang Inggris kayaknya. Inggrisnya mau. Ya Allah, kuliah niat nikah sholat fardu maghrib. Misal lagi digunakan dalam hati. Jadi lisan mengucapkan takbir Allahu Akbar, sembari lisan bertakbir, dalam hati niat, ya Allah saya berniat sholat fardu maghrib berjamaah karena Allah. Udah itu niat. Mau kita pakai bahasa apapun boleh, gak ada masalah. Coba cross check. Kalau kita ketika takbir tidak berniat, maka tidak sah sholat kita karena letaknya niat di dalam hati. Dan ketika sholat, kapan letaknya? Ketika takbiratul ihram. Saat wudu, orang sholat tanpa wudu boleh nggak? Nggak boleh. Harus punya wudu baru boleh pegang mushaf. Al-Quran itu nggak boleh dipegang kecuali orang yang udah punya wudu. Kemudian orang yang tawaf harus punya wudu. Orang sholat harus punya wudu. Saya tanya nih, istri kita mahram bukan? Suami punya wudu, salaman sama istrinya batal nggak? Istrinya batal nggak? Batal. Yang jawab kok istrinya bapak? Bapak pengen istrinya batal nggak? Batal. Hah? Batal. Batal apa enggak? Kan istrinya nggak batal. Ada khilaf ya? Batal nggak batal? Yang mana yang betul? Batal. Batal. Yes. Yang batal yang pegang apa yang dipegang? Yang ini? Jangan terpengaruh Pak. Yang yakin. Yang yakin. Mungkin yakin Masya Allah ini. Tim Hadra ini Masya Allah ya. Kencang suaranya ya. Batal yakin. Jadi kalau misalnya kepegang, yang batal keduanya. Ya. Jadi kalau suami istri karena dia bukan mahram, dia tetap batal. Jadi kalau kita punya wudu jangan pegang istri. Ya kalau kita mau sholat, kalau pegang istri batal, harus wudu lagi. Kemudian kalau wudu, nah ini wudu. Di mana letak niatnya wudu? Wudu itu kan amaliyahnya kan kita ya bergumur ya, kita basuh tangan dulu, betul? Betul. Kemudian kita bergumur namanya madmadah. 3 kali istinsyak, memasukkan air ke hidung 3 kali, kemudian basuh wajah. Lah, di mana letak niatnya wudu? Orang wudu langsung basuh gak pakai niat gak sah. Kenapa? Karena setiap ibadah itu butuh kepada niat. Dan niat itu letaknya dalam hati. Kalau wudu di mana letak niatnya wudu? Saat basuh tangan. Basuh tangan pertama kali niat wudu, begitu. Gak apa-apa niat wudu, gak apa-apa. Tapi yang dianggap niat wudu ketika pertama kali mengerjakan daripada yang fardu. Yang fardu yang mana hukumnya yang wajib? Basuh tangan apa? Madmadah, kumur-kumur hukumnya, istinsyak hukumnya, membasuh wajah hukumnya wajib. Pertama kali yang wajib itulah letak daripada niat. Gimana caranya? Caranya ketika basuh pertama kali wajah, maka ketika basuh pertama kali wajah langsung dalam hati niat berwudu ya. Niat wudu.
Itu letaknya saat pertama wajah. Ini gunanya kita hadir di majelis ilmu. Itu gunanya kita hadir di pengajian-pengajian agar bertambah ilmu kita. Habib, ini pembahasannya kok sama aja dari dulu sampai sekarang. Para ustaz bahasnya fikih terus. Jangan salah, tidak ada kata berhenti dalam belajar, nggak ada. Habib, saya udah dewasa, nggak perlu belajar. Siapa bilang? Nabi Muhammad SAW orang yang paling alim. Ya Allah berikan ilmu awalin wal ilmu akhirin semuanya. Ilmu yang awal, ilmu yang akhir. Allah berikan sebuah pelajaran kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Qul Rabbi zidni ilma. Bayangin, Nabi Muhammad, Pak, seorang Nabi, seorang Rasul yang paling alim, tapi tetap diajarkan sama Allah, wahai Muhammad, qul, katakan, Rabbi, Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah ilmuku. Jadi gak ada ceritanya orang selesai belajar itu gak ada. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai menuju liang lahat. Ya, ini adalah akidah daripada kita umat Islam. Tidak ada berhenti, cukup belajar itu nggak ada. Ya, sampai-sampai dikatakan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini siapa? Muridnya siapa? Al-Imam Syafi'i. Beliau ini adalah orang yang hafal 1 juta hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu di antara 4 madhab. Yang pertama, yang paling tua, madhab Hanafi. Kemudian nomor 2, madhab Maliki. Yang ketiga, madhab Syafi'i. Yang keempat, madhab Hambali. Kita ini madhabnya apa ya? Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Orang yang alim luar biasa, hafal 1 juta hadis, pakar dalam ilmu hadis, dan beliau mahir dalam ilmu fikih. Beliau di usianya yang sudah senja, bahkan beliau seorang imam yang besar, seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini gak sembarangan. Puncak tertinggi keilmuan seseorang dalam strata para ulama itu mujtahid mutlak, paling tinggi. Beliau yang udah sepuh, dengan ubannya, dengan janggutnya, beliau masih megang mahbarah. Mahbarah itu bapak tempat tinta. Kalau zaman dulu gak ada pulpen kayak sekarang ya. Itu biasanya pakai kuas. Ada tempat tintanya. Kalau sampean pernah lihat film Cina, nah itu kalau nulis kan pakai kuas, ada tintanya. Seperti itu zaman dulu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu kemana-mana bawa mahbarah tempat tinta. Sampai-sampai orang heran, Imam, Anda ini kok bawa mahbarah tempat tinta? Anda kan sudah jadi orang alim, Anda imam madhab. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ma'al mahbarah ilal mahbarah. Mahbarah tempat tinta, mahbarah kuburan. Artinya apa? Saya akan bawa tempat tinta ini untuk saya belajar, ada ilmu ditulis, ada manfaat, ada faedah ilmu ditulis sama beliau. Kata beliau, saya akan terus belajar sampai saya nanti tempat saya di kuburan, saya akan terus belajar. Gak ada kata berhenti daripada belajar ilmu agama. Ya, oleh karenanya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, yang digerakkan hatinya untuk mereka belajar ilmu, merupakan orang-orang yang
orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i waktu masih kecil itu ngadu sama gurunya Imam Waqi. Imam Waqi gurunya. Apa yang diadukan kepada beliau? Imam Syafi'i mengadukan tentang jeleknya hafalan beliau, ngafal susah. Kemudian kata Imam Waqi, Imam Syafi'i menggubah syair, syakautu ila Waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini indah ya, sangat indah syair daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Syafi'i, saya mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada guru saya Imam Waqi, dan Imam Waqi memberikan nasihat kepada saya untuk saya meninggalkan maksiat dan mengatakan bahwasanya bi'anna ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa, orang yang bermaksiat. Jadi orang yang bermaksiat itu orang yang paling jauh daripada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senang dengan ilmu, maka banyakkan peluang untuk dia mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum Isra Mi'raj ini yang pertama adalah momentum salat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya tanya lagi? Nah, gimana kabarnya salat kita? Katanya apa kabar salat yang biasa boleh ini? Hah? Salatnya katanya apa? Salatnya bagus atau kurang bagus atau tidak bagus sama sekali? Sudah hampir adzan asar baru salat zuhur. Kadang-kadang di jamaah zuhur sama asar padahal bukan musafir, nggak boleh. Hah? Kadang-kadang Masya Allah jam 7 pagi sholat 2 rakaat, tetangganya bilang Masya Allah sholat isyraq, sholat duha, ada sholat subuh kok. Hah? Gimana kabar sholat kita? Introspeksi diri. Jangan bilang ya esok ketidak pagi bersolat dan salam dulu. Padahal sholat itu adalah amal yang paling pertama dihisab nanti sama Allah. Jangan petantang-petenteng, haji berkali-kali, sedekah banyak, merasa berbuat paling buat Islam, tapi sholatnya keteteran, sholatnya kebablasan, sholatnya gak diperhatikan. Ya, dikatakan Bapak Ibu hati-hati. Ini buat sampean dan juga buat saya pribadi. Sholat itu ibadah yang nantinya itu akan naik ke hadiratnya Allah. Naik. Kalau sholatnya bagus diterima sama Allah, Allah welcome. Tapi naudzubillah kalau sholatnya berantakan, kalau sholatnya nggak khusyuk, makanya di situ ada khilaf para ulama. Coba saya tanya lagi ya. Yang afdal Bapak Ibu, afdalnya nih sholat khusyuk sendiri apa berjamaah tidak khusyuk? Yang lebih afdal yang mana? Sampai yang sholat sendiri khusyuk tapi sholat jamaah tidak khusyuk, yang lebih afdal yang mana kira-kira? Yang pertama apa yang kedua? Sampai ulama berarti ya. Kan khilaf di sini ulama. Berarti sampai ulama ya. Bisa menentukan 2 dan 1 ya. Gak apa-apa ya. Tebak-tebakan ya. Mau tebak ini saya. Imam Al-Ghazali mengatakan saking pentingnya khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk itu bukannya kita sholat hilang pikiran.
Itu khusyuk kan? Khusyuk itu bisa memaknai makna sholat. Saat bisa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hati menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat bertakbir Allahu Akbar, lisan mengucapkan kalimat takbir, hati memaknai makna akbar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil semua. Allah Maha Besar, yang lain kecil semuanya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa memaknai daripada sholat itu khusyuk. Ya, tapi ada lagi tingkat khusyuk yang lebih hebat ya. Kuncinya hilang. Satu hari gak ketemu, ketika takbir subhanallah ingat di bawah kolong. Kok bisa ya sholat ingat ya? Hah? Satu hari dicari kuncinya gak ketemu, tiba-tiba sholat pas ruku ingat, oh iya ternyata saya taruh di lemari. Itu ketemunya pas lagi sholat ya. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, lebih afdal orang sholat sendiri tapi dia khusyuk ketimbang jamaah gak khusyuk. Tapi pendapat mayoritas para ulama mengatakan tidak. Paling afdal sholat jamaah walaupun tidak khusyuk. Kenapa? Karena Allah pasti menerima sholatnya orang yang berjamaah. Sudah seperti siapa? Belum? Nanti jangan lupa ya. Kadang-kadang hadir majelis Masya Allah semangat, ya baca maulid semangat, pulang lupa gak sholat isya, ketemu subuh ya. Sholat dulu isya baru tidur ya. Orang jamaah sholat nih, satu jadi imam, yang lain sekian ini banyak orang jadi makmum. Allah nilai dari imamnya lebih dulu. Imamnya khusyuk gak? Khusyuk gak imamnya? Kalau imamnya gak khusyuk, maka dilihat makmumnya. Imamnya khusyuk pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, khusyuk imamnya. Setelah itu gak khusyuk, diambil takbirnya imamnya. Lihat makmumnya, yang satu ketika baca Fatihah khusyuk, yang satu ketika rukuk khusyuk, yang satunya ketika i'tidal khusyuk. Diambil khusyuknya imam, makmum diambil satu persatu sampai digabung menjadi sholat yang utuh, diterima semua sholatnya. Misalnya imamnya khusyuk dari awal sampai akhir, makmumnya nggak ada yang khusyuk, semua diterima sholatnya gara-gara khusyuknya imam. Kalau imamnya nggak khusyuk gimana? Imamnya, pemimpinnya nggak khusyuk gimana? Maka dilihat makmumnya ada yang khusyuk nggak? Oh ternyata paling belakang. Ini paling belakang nggak dirayakan ini. Tapi dia yang khusyuk satu orang. Semua sholatnya satu masjid diterima gara-gara khusyuknya makmum yang paling belakang. Jadi dikatakan yang jadi imam sebetulnya bukan yang di depan, yang di belakang itu imam sebetulnya. Gara-gara dia semua satu masjid diterima sholatnya. Sekarang kalau misalnya nggak ada yang khusyuk, imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, gimana cara Allah menerimanya? Hah? Imamnya nggak khusyuk, makmumnya apalagi? Diterima nggak sholatnya? Diterima? Diterima apa? Diterima gara-gara mau sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu mau khusyuk dia insya Allah diterima sama Allah gara-gara kita mau menegakkan sholat berjamaah. Ayo para hadirin sama-sama kita menata sholat kita lagi. Gimana kabar sholat kita? Subuh kita jam berapa? Khusyuknya kita seberapa? Ditegakkannya sendiri atau berjamaah? Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena pertama kali ibadah yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amalannya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sholatnya jelek, maka semua amalnya dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah baca
satu wirid namanya Ratibul Hadda. Pernah baca Ratib Hadda? Pernah dengar? Itu yang ngarang, yang nusun namanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad dari Karim. Beliau susun Ratibul Hadda. Dikatakan orang yang istiqomah baca Ratibul Hadda, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Di situ ada doa di penghujung Ratibul Hadda, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Orang kalau rutin baca Ratib Hadda, insya Allah meninggalnya baik, meninggalnya husnul khatimah. Imamul Haddad ini gak main-main. Pernah beliau ini sholat di tempat khalwah, tempat khusus beliau untuk sholat. Ketika beliau sholat, beliau takbir Allahu Akbar, fanshaqqal jidar. Dikatakan takbirnya Imamul Haddad itu bisa buat tembok yang di depan itu retak. Gara-gara takbirnya Imamul Haddad, walaupun gak selalu, cuman pada waktu itu Allah menunjukkan karomahnya Imamul Haddad agar kita tahu nilai takbirnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, sudah cinta sama Allah, imannya sudah full, takbirnya bisa buat retak tembok, takbirnya bisa membuat gentar para musuh. Umar bin Khattab jangankan takbirnya, wajahnya membuat setan takut lari melihat Sayyidina Umar. Kata Nabi Muhammad, wahai Ibnu Khattab, tidaklah syaitan melewati satu lorong kemudian berjumpa dengan engkau, melainkan dia mencari lorong yang lain. Gak mau satu gang, satu lorong papasan dengan Umar bin Khattab. Baru ketemu gak berani, apalagi dengar takbirnya Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karenanya yang dipakaikan oleh para ulama ketika perjuangan dulu, para kiai kita, Bung Tomo ketika melawan siapa? Sekutu ya, 10 November berkecamuk perang 10 November di Surabaya. Dia ambil mic di RRI, kemudian dia pakaikan kalimat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar yang keluar dari hati, yang berasal dari iman yang kuat itu gak sama dengan takbirnya sembarangan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya orang yang khusyuk itu beda. Takbirnya orang yang di dalam hatinya punya makna cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad itu beda. Lihat para sahabat Nabi Muhammad, di hati mereka hanya takut kepada Allah, yang lain gak takut mereka. Kenapa? Karena dalam hati mereka ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri-ciri orang yang munafik dan ciri-ciri orang mukmin dalam peperangan? Dikatakan dalam perang cirinya orang mukmin itu ketika berhadapan dengan musuh mereka mengantuk. Itu yang terjadi kepada para sahabat. Musuh di depan sudah akan saling serang, mereka siap dengan pedangnya. Subhanallah, banyak di antara sahabat yang tertidur sampai pedangnya jatuh. Subhanallah, ini mau ngadepin mati, ini mau melawan musuh. Musuhnya tegang, musuhnya takut. Tapi orang yang sudah takut sama Allah, maka tidak akan takut dengan siapapun dan dengan apapun. Tapi kalau orang munafik, hatinya kosong, gak punya rasa cinta sama Allah, gak punya cinta kepada Allah, gak punya takdir kepada agama, maka ketika musuh gemeteran. Kenapa? Hatinya kosong ya. Jadi makna sholat ini bagaimana kita mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari agar bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, mahabbahnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang hadir semua, ya, mungkin ada yang ini saya nggak berani bilang ngantuk, ya ini khusyuk ya.
Ini orang yang ngantuk dalam majlis ini sebetulnya mereka khusyuk, saking khusyuknya sampai ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa, ala kulli hal. Yang dengar nggak dengar antum pulang insya Allah dapat magfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya majlis ta'limnya. Tapi beda pahalanya orang yang dengerin, yang khusyuk hatinya, takdim dalam hatinya kepada Allah, kepada majlis ilmu, walaupun dapat bagian juga, tapi nggak sama. Ya. Dengan orang yang menghadirkan hatinya, dengan orang yang tidak hadir hatinya itu beda. Walaupun semuanya dapat kebaikan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang yang hidup di dunia, saya katakan, orang yang hidup di dunia mau ibadahnya sampai membumbung ke langit, menembus 7 lapis bumi, jidatnya apa jidatnya? Dahi. Berubah warna ya. Sujudnya lama, tapi dalam hatinya gak ada respek sama Nabi Muhammad, gak ada perasaan cinta sama Nabi Muhammad. Disebutkan nama Nabi Muhammad biasa, gak pernah hadir maulid biasa aja, gak pernah baca sholawat biasa aja, gak ada mahabbah kepada ahli bait Nabi Muhammad biasa aja, nggak pengen baca sejarah Nabi Muhammad biasa aja. Wallah, orang yang seperti itu kesian. Gharrathumul ibadah semua mereka menipunya, nggak ada manfaatnya. Saya mau tanya, sahabat Nabi semuanya yang jumlahnya 124.000 sahabat, apakah semuanya alim? Gak semuanya alim. Banyak sahabat itu yang orang badu, orang pedalaman, jumpa satu kali sama Nabi Muhammad. Sebab definisinya sahabat, kata ulama, sahabat itu bukan yang hidup sama Nabi, bukan. Sahabat orang yang jumpa sama Nabi, ketemu sama Nabi, beriman sama Nabi, kemudian dia wafat dalam keadaan iman, itu sahabat. Walaupun jumpanya hanya 5 menit, jumpa sama Nabi, bersyahadat, diajari sama Nabi, pulang ke rumahnya gak jumpa lagi, sahabat. Dan Allah menjanjikan sahabat semuanya masuk surga. Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, yang punya ilmu hakikat syariat, yang punya ilmu zahir wal batin, kata ulama. Kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling minim ilmunya, lebih afdal sahabat daripada orang yang paling soleh selain sahabat. Kenapa gak bisa? Padahal banyak sahabat yang ilmunya sedikit. Banyak sahabat yang jumpa sama Nabi 1 kali, tapi kenapa mereka menduduki peringkat pertama umat yang paling afdal dari kalangan umat Nabi Muhammad? Kenapa? Bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tapi yang membuat mereka spesial karena mereka jumpa sama Nabi dan mereka cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Kalau cinta, jangan tanya sahabat. Yakin, jangan tanya sahabat. Yakinnya mereka 1000% sama Nabi Muhammad. Nabi bilang A, A. Nabi bilang B, B. Yakin sama Nabi. Satu sahabat datang sama Nabi. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, pedang saya patah dalam peperangan. Pedang saya patah. Nabi noleh kanan, noleh kiri. Kemudian Nabi nemu khizuran. Ya, kalau bahasa sekarang ini seperti tangkai, rotan. Diambil itu rotan sama Nabi Muhammad, dikasih sama sahabat tadi. Nih, perang kamu pakai ini. Logikanya gimana hadirin? Pedang yang terbuat dari besi yang kuat patah, kok dikasih rotan sama Nabi? Harusnya kan protes, ya Rasulullah, sampai mau bikin saya mati konyol saya. Ini
Ini nggak ada Bapak Ibu dalam kamusnya para sahabat. Ketika menerima tangkai kayu dari tangan Nabi Muhammad, diterima dengan penuh cinta, diterima dengan penuh iman, diambil bismillah, dia buat perang. Ketika dia hentakkan pertama kali, subhanallah, rotan itu langsung berubah menjadi pedang yang mengkilat. Nah, ya. Gak ada ragu, aku saya ini bisa mati konyol ini, gimana ya? Gak ada. Kamu sahabat gak ada seperti itu. Dikasih kayu dia pakai kayu. Tapi subhanallah, Allah tunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad. Pertama kali dipegang dan dihentakkan oleh sahabat tersebut, rotan itu berubah menjadi pedang. Satu sahabat lagi yang lain, ketika beliau berperang, ini tangannya putus kena tebasan pedang, sampai tangannya itu mengganggu ya. Jadi terapa ini namanya? Terjuntai ya, mengganggu. Kemudian diletakkan tangan yang putus itu di tanah, kemudian ditarik. Jadi masih ada sisa kulit itu, ditarik, diputusin sekalian. Dibawa tangan yang putus itu ke hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tangan saya putus. Mau diapakan kira-kira? Nah, kira-kira mau diapakan ya? Sambil ketemu orang kecelakaan, tangannya putus, dibawa kemana? Dibawa kemana? Rumah sakit. Rumah sakit. Sahabat kan yakin sama Nabi, datang ke hadapan Rasulullah, saya punya tangan putus. Diambil sama Nabi Muhammad, kemudian diletakkan kembali ke tangannya, diludah sama Nabi, langsung sembuh kembali, bahkan lebih apik, lebih baik daripada tangan yang sebelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kasih info sama saya, rumah sakit mana yang bisa ngobatin langsung sembuh, ada Pak? Nggak ada. Yakin nggak ada? Memang nggak ada ya. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka orang-orang yang berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad, yang ikutin sunnahnya Nabi Muhammad, yang pemikirannya satu pemikiran dengan Nabi Muhammad, yang visi-visinya sama dengan Nabi Muhammad, maka turun barokah mukjizat beliau menjadi karomah kepada para kekasihnya. Saya nggak ngomongin para sahabat yang jarak waktunya 14 abad dengan kita. Saya mau ngomongin orang zaman ini tapi udah meninggal. Namanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Pernah dengar? Mohon biar tahu, namanya Habib Saleh Tanggul. Gak tahu juga? Cari di Google sampean ya. Cari di Google Habib Saleh Tanggul. Jangankan kita kaum muslimin, Google tahu sama Habib Saleh. Masa kalau sama Google sampean? Habib Saleh Tanggul itu di Jember Pak. Salah satu cicitnya Nabi Muhammad SAW, orangnya lurus, istiqomah. Setiap doa, angkat tangannya, gak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan, Habib Saleh, antum ini kalau doa kok gak pernah ditolak sama Allah, pasti diterima doanya panjenengan. Apa resepnya, Bib? Hanya beliau menjawab dengan singkat, bagaimana Allah nolak saya punya doa? Saya nggak pernah nasihat semenjak saya kecil. Nasihat nggak pernah. Ada orang datang kepada beliau di rumahnya di Tanggul Jember, masuk pakai kursi roda. Subhanallah, nggak lama baliknya jalan kaki. Rumah sakit mana yang bisa ngobatin orang lumpuh langsung bisa jalan seketika itu juga? Kalau bukan rumah sakitnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang belajar ilmunya Nabi Muhammad, keberkahannya Nabi Muhammad dengan cara apa? Sihir? Bukan sihir. Jampi-jampi nggak ada. Satu jawabannya, karena mereka konsisten ngamalin akhlaknya Nabi Muhammad, ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Makanya kata Allah dalam hadis sahih, hadis qudsi, kata Allah, dan senantiasa orang itu mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. La yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah
udah ngerjakan yang fardu, sudah sholat yang fardu udah kelar, aman, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, ditambah dengan sholat sunnah, rawatibnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang sunnah. Apa kata Allah? Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Merek Pak, neding Pak, sampai aku cinta kepadanya, kata Allah. Ya Allah, kalau sampean sama saya cinta itu wajib. Tapi ini Allah ini bukan presiden, bukan gubernur, bukan artis, ini Khalik yang menciptakan kita, Tuhan segala alam, cinta sama kita. Ya Allah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Ya Rabb, kalau Anda cinta kepadanya, apa yang terjadi? Kata Allah, kalau sudah aku cinta kepadanya, maka aku yang menjadi pendengarannya, aku yang jadi pendengarannya, aku yang menjadi lisannya, aku yang menjadi matanya, aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi kakinya. Maksudnya apa? Akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu ada dua kiai karismatik Jawa Timur. Yang pertama Kiai As'ad Sukerjo, oning ya? Neng. Pernah Ki? Gak pernah jumpa ya, cuma dengar ya. Kita mendengar kisahnya Sholihin itu luar biasa. Bidzikri sholihin tanzilur rahmah, menyebut namanya orang soleh turun rahmatnya Allah. Makanya kata ulama, nih, ini pelajaran buat kita ya, buat kita semua, buat saya juga. Kalau kita biasa baca buku tulisannya orang-orang ahli nur, maka hati kita ini akan bercahaya, memunculkan cahaya nur. Sampai baca Quran, habis baca Quran tenang nggak? Tenang. Kalau nggak tenang, setan namanya ini. Baca Quran nggak tenang ya setan namanya. Minal jinnati, nah sebab setan juga ada dari golongan jin dan manusia. Jadi sampai tanyakan, kalau saya baca Quran nggak tenang, berarti saya golongan setan. Baca hadis tenang, baca kitabnya ulama tenang. Kenapa? Mereka ahli nur. Mereka orang-orang yang dalam hatinya ada cahaya. Ketika mereka menulis dalam sebuah buku, maka buku itu akan mengeluarkan cahaya yang memberikan cahaya kepada siapa yang membaca. Namun sebaliknya, sampean pernah nggak baca di media sosial tulisannya orang-orang sekuler, semua agama sama, Tuhan sama? Pernah nggak baca itu? Pernah nggak? Habis baca sumpah nggak? Sumpah. Kenapa? Karena mereka orangnya yang memiliki hati yang hitam, hati yang gelap. Setiap apa yang mereka ucapkan masuk ke telinga kita, setiap apa yang kita baca masuk ke hati kita, akan memindahkan kegelapan hati mereka ke dalam hati kita. Makanya katanya ulama, kalau sampean pengen nur, baca kitabnya ahli nur. Kalau pengen gelap hatinya, silakan monggo, baca orang yang gelap hatinya, insya Allah gelap hatinya. Ya, jadi kok kesini saya tadi. Sebelumnya ini bahasa apa ya? Hah? Sebelumnya bahasa apa? Coba ya. Bab sholat. Apa? Sholat tadi di depan. Urusannya. Hah? Saraswati? Hah? Definisi sahabat. Ya, sahabat itu orang yang jumpa sama Nabi hanya sekejap, nggak apa-apa, pulang dia mau iman, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, itu sahabat. Tapi mereka memiliki kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian pertanyaannya, jika Allah di dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, diagungkan Nabi Muhammad, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan pahala, diperlihatkan tingkatan maqam, semua Allah buka, menunjukkan mahabbahnya kepada Sayyidina Muhammad. Para sahabat menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Lah sekarang kita ini yang hidup di abad ke-14 ini, apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Sumbangsi apa untuk Islam yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad? Ibu-ibu pernah dengar satu orang soleh namanya Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah ini orang zaman dulu, perempuan solehah. Beliau ini punya wirid sholat sunnah setiap hari 1000 rakaat setiap hari, sunnahnya. Ditanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, Anda ini sholat 1000 rakaat, kenapa? Apa jawabannya? Simple, saya pengen Nabi Muhammad bangga fi yaumil akhir, mengatakan kepada para nabi, ini adalah satu perempuan dari umatku yang sholatnya 1000 rakaat, pengen menyenangkan hati Nabi. Mungkin jawabannya, sumbangsi kita yang paling mudah yang bisa kita berikan untuk Nabi Muhammad, senangkan hati beliau, jangan buat susah. Kapan kita buat senang Nabi Muhammad? Mari ke sini. Duduknya sambil istiqomah, pengajian, itu adalah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Rukunnya suami istri mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki apa coba? Keluar kamar mandi kaki Kanan. Ini teorinya, prakteknya gimana? Pernah nggak? Sampai kalau diamalkan, masuk kamar mandi, sebelum masuk sampian dengan sengaja, bil amdi, sengaja masuk kaki kiri, niat sunnah Nabi, wallah, itu bernilai pahala, dan pahalanya gak main-main, luar biasa. Man ahya sunnati, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang menghidupkan sunnah, indah fasadi ummati, saat terjadi kerusakan moral dari kalangan umatku, falahu ajr syahid, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang lain 100 syahid. Coba saya tanya, kira-kira ibu ya, kira-kira kalau malam ini di sini ada pengajian, kemudian di Renon ada artis Korea yang datang, sampean pilih mana? Pengajian, Masya Allah, berarti sampean istiqomah. Amin, mudah-mudahan gak bohong ya. Takutnya nanti, lah sampean ini kan Masya Allah sampean hadir di sini. Saya tanya, kira-kira lebih banyak mana yang hadir di sini, apa yang di sana? Yang di sana. Mereka nggak tahu gantengnya Nabi Muhammad, dipikirnya orang Korea K-pop itu semuanya daur ulang, plastik semua ya. Mungkin sampean ini wajahnya yang seperti ini nih ganteng sebetulnya. Saking kita gak pede ya, sampean ini ganteng semuanya. Itu mereka semua palsu, operasi plastik semua ya. Itu kalau dibakar meleleh semua ya. Mereka belum tahu gantengnya Nabi Muhammad, belum tahu. Umat Islam yang mengeluhkan artis K-pop ya, rela berdiri nunggu berjam-jam, acaranya jam 7 malam, dari jam 11 siang udah berdiri di lapangan. Kenapa? Takut gak kebagian tempat. Zuhur lewat, asar lewat, qadha isya nanti qadha semuanya, cuman gara-gara artis K-pop. Ya Allah, sedih hati Nabi Muhammad, sedih. Kalau kita pengen menyenangkan hati Nabi Muhammad, tegakkan sunnah Nabi Muhammad, gak usah Pak kita ngikutin Rabi'atul Adawiyah sholat 1000 rakaat, jangan usah. Tempor sampai nanti. Sholatnya mungkin cuma keluar 100 rakaat di situ, udah.
kerjaan seminggu libur semuanya, encok keluar semua ya. Ya, paling tidak amalkan keseharian, masuk kamar mandi kaki kiri. Apa ini kaki kiri? Sunnah Nabi. Keluar kaki kanan apa? Sunnah Nabi. Masuk masjid. Tadi ingat gak masuk masjid pakai apa? Yakin. Nanti saya lihat sampean ya. Saya ngeker sampean kiri apa kanan? Kalau masuk masjid kaki kanan. Kalau keluar masjid kaki kiri. Itu sunnah Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini bicara kabar gembira buat Anda, buat saya, orang yang menghidupkan sunnahku. Kata Nabi, dia telah cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku maka dia tinggal di surga bersama kita. Hidupkan sunnah Nabi. Yang terakhir. Kira-kira pengen gak menyenangkan hati Nabi Muhammad? Pengen gak Nabi tersenyum sama kita? Semua pengen. Yang dalam hatinya ada iman pasti pengen, berharap, kangen, pengen ziarah ke Madinah, pengen berziarah ke Nabi Muhammad, pengen semuanya. Kenapa? Dalam hati ada rasa cinta sama Nabi Muhammad. Kalau betul, maka tunjukkan dalam keseharian kita. Tunjukkan dalam keseharian kita makna rahmatan lil alamin yang diemban Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gimana lisan kita hadirin? Apa kabar kita punya lisan? Apakah lisannya kita udah ngikutin sunnah Nabi Muhammad? Atau lisan kita ini sering berghibah, mengadu domba, mencaci, dan lain sebagainya, membuat hati Nabi Muhammad sedih. Amaliyah kita setiap hari, gimana kabar tetangga kita? Mereka aman atau mereka terganggu dengan kita? Kalau terganggu, membuat Nabi sedih. Kita hidup bersosial, menegakkan sunnah Nabi Muhammad. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu adalah sedekah. Islam sejati dikala orang-orang lain merasa aman dan nyaman tinggal di sebelah kita. Pernah nggak papasan sama muslim? Assalamualaikum. Ya. Betul ya, bertanya. Pernah nggak? Itu bukan Islam. Islam senyum, Islam rahmat. Bahkan rahmatnya bukan hanya terbatas pada manusia, rahmatnya sampai kepada hewan sekalipun. Nabi pernah sholat, Pak. Ibu pernah sholat pakai sajadah sejadah ini, kucing ya, di sejadahnya Nabi Muhammad. Sambian sama saya, kira-kira kalau sholat di sejadah kita ada kucing, apa yang sambian lakukan? Diusir, betul. Tapi Nabi Muhammad, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngikutin dikit demi dikit ya, sedikit kita bisa ngikutin Nabi Muhammad ya. Dipotong sama Nabi Muhammad, jangan sampai mengganggu tidurnya kucing. Bagaimana rahmatnya kepada manusia. Ya, tunjukkan akhlak kita. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita malu sama tetangga kita, kerabat kita, apalagi yang di luar Islam, teman-teman Hindu kita. Pulang dari majelis, pulang yang rapi, pakai helm yang rapi. Ya, jangan ngebelayar motor. Tunjukkan adab Islam. Ketemu sama orang lagi duduk ya, kadang-kadang nih gangnya sempit, teman-teman Hindu lagi ngadakan acara, mereka gelosoran di bawah. Kalau bisa berhenti motornya, turun dari motor. Kalau sempit jalannya, turun dari motor, tutup. Ini memberikan efek yang luar biasa. Ini akan memberikan simpati yang luar biasa kepada mereka. Tunjukkan akhlak Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi luar biasa. Islam akan terlihat baik kalau umatnya mempraktekkan akhlak Nabi yang baik. Namun sebaliknya, Islam akan terlihat buruk jika umatnya menunjukkan akhlak yang buruk. Harapan kita hadirin, mudah-mudahan majlis yang barokah ini memberikan keberkahan yang akan kita bawa pulang masing-masing ke rumah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, sebelum kita berdoa, kita kirimkan suratul Fatihah dengan niat Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur almarhum, mengangkat derajatnya.